إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل أما بعد. Hadratul kiram wal muhtaramin, para alim ulama, para sepuh bini sesepuh dan para masyayikh, para kiai, dan yang saya hormati jamaah rutinan malam Jumat, semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam ini alhamdulillah kita sudah melaksanakan rutinan yang biasa kita laksanakan, yaitu membaca surah Yasin, tahlil dan doa. Namun pada malam hari ini juga kami mengadakan 3 tahun almarhum Bapak Hana Tri Pramana Permana. Semoga dengan bacaan Al-Quran, surah Yasin, Mu'awwidhatain dan doa almarhum diampuni dosa-dosanya, dijembarkan kuburannya, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan bulan ini alhamdulillah kita semuanya masih diberi kesehatan oleh Allah Ta'ala. Dan pada bulan ini adalah bulan yang istimewa, yaitu bulan Muharram, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang mengatur terjadinya alam semesta ini. Allah adalah yang mengatur adanya waktu, adanya bulan. Dalam 1 tahun tercakup yang disebut dengan syahr atau bulan, dan setiap bulan itu tercakup asabi atau 7 hari, dan setiap 7 harinya itu mencakup beberapa hari. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Yang makna dari hadis ini adalah bahwa sesungguhnya bilangan bulan menurut Allah Ta'ala jumlahnya ada 12 bulan ditetapkan, di mana Allah pada hari menciptakan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan tersebut ada 4 bulan hurum, ada 4 bulan yang mulia. 4 bulan yang mulia tersebut dijelaskan di dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Bakrah, dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Rasulullah sedang berkhutbah pada saat Haji Wada. Inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu as-samawati wal arda. Sesungguhnya waktu itu telah berputar sebagaimana semestinya di hari di mana Allah menciptakan langit dan bumi. As-sanatu 12 syahran. 1 tahun itu jumlahnya ada berapa bulan? 12. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang dimuliakan. Salasatun mutawaliyatun. 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah,
wa Dzulhijjah wal Muharram. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Sedangkan bulan Rajab adalah bulan yang dimuliakan oleh Bani Mudhar yang terletak di antara Jumada Tsani dengan bulan Sya'ban. Jadi hitungan kalender Islam yang menjadi tolak ukurnya itu adalah hitungan Qamariyah. Ada perbedaan. Wasanatu fil Islam, ya, tahun hitungan ajaran agama Islam itu menghitungnya dengan menggunakan perjalanan atau geraknya bulan, ya, dan terbitnya bulan. Berbeda dengan bulan, ya, nasional. Kalau bulan nasional niku hitungannya, cara menghitungnya dengan menggunakan matahari. Makanya kalau bulan Hijriah itu disebut dengan bulan Qamariyah, sedangkan kalau bulan nasional itu disebut dengan Syamsiyah. Syamsiyah itu artinya matahari. Qamariyah itu artinya bulan, ya, karena cara penghitungan bulan Hijriah itu dengan menggunakan qamar atau bulan, ya, makanya disebut dengan bulan Qamariyah. Kalau menggunakan matahari itu nasional yang disebut dengan bulan Syamsiyah. Ada beberapa perbedaan, ya. Kalau bulan Qamariyah pasti 29 atau 30, tidak pernah lebih daripada 30. Jadi nggak ada 31, 32. Sedangkan kalau bulan nasional, ya, ada 31, ada 32. Dan khususnya bagi seorang wanita ketika hitungan haid itu bukan menggunakan nasional, tapi menggunakan hijriyah. Makanya bagi seorang wanita atau perempuan ini dianjurkan memiliki tanggalan sendiri, tidak boleh memakai tanggalan nasional, harus punya tanggalan sendiri. Bulan Islamiyah yang jumlahnya ada 12 sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis yang tadi sudah disebutkan. Apa saja? Yang pertama adalah bulan Al-Muharram, ya. Yang kedua bulan apa? Safar. Nah, jangan kalau bulan nasional aja tahu Januari. Ini enggak ada yang tahu gimana ini. Yang pertama apa? Bulan Muharram, ini bulan pertama, ya. Kemudian yang nomor 2 Safar. Kemudian yang nomor 3 Rabiul Awal. Terus kemudian yang nomor 4 Rabiul Akhir, Jumadal Awal, ya. Atau kalau kita biasanya Jumadil Ula apa Jumadil Awal, ya. Nah, ya, terus kemudian Jumadal Akhir. Terus kemudian bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, 12 bulan ini disebut dengan Asy-Syuhur Al-Qamariyah, bulan Qamariyah Al-Mubda'ah bil Muharram, yang diawali dengan bulan Muharram. Maka menurut Al-Imam Al-Allamah Zakaria Ibnu Muhammad Al-Qazwini, bahwa di bulan Muharram ini memiliki keistimewaan berupa apa? Ziyadatu waq'in indallahi ta'ala. Tambahnya keistimewaan menurut Allah Ta'ala di bulan Muharram ini. Apa diantaranya adalah fatta'atu fiha aktsaru thawaban, bahwa orang-orang yang memperbanyak melaksanakan ketaatan kepada Allah di bulan Muharram ini, maka pahalanya itu berlipat-lipat. Jadi berbeda dengan bulan-bulan lainnya. Kalau di bulan Muharram panjenengan mengamalkan ketaatan kepada Allah Ta'ala, maka pahalanya sangat besar sekali. Begitu juga sebaliknya, orang yang melakukan kemaksiatan di bulan Muharram, maka dosanya juga sangat besar. Ya, makanya ini disebut dengan bulan Muharram, ya. Kenapa disebut dengan bulan Muharram?
Ya, karena memang ada penekanan di dalam bulan Muharram dari sisi pahala ditambahkan, dari sisi dosa ya juga dilipatkan. Makanya sehingga para ulama menyebutnya dengan istilah bulan Muharram. Dan apa saja kejadian-kejadian di bulan Muharram banyak sekali. Bulan Muharram banyak tragedi-tragedi dan kejadian-kejadian yang luar biasa yang dialami oleh para nabi. Yang pertama diantaranya adalah qabulu taubati Adam. Di bulan Muharram diterimanya taubatnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Di mana di dalam Al-Quran disebutkan wa asa Adamu rabbahu faghwa. Ya, Nabi Adam telah berdurhaka kepada Allah Ta'ala sebab tidak mengikuti perintahnya, tidak boleh memakan buah nopo, buah khuldi ya, tapi karena memang sudah ketentuan Allah dan itu dosa kecil yang tidak sampai menghilangkan derajat kenabian, jadi tidak jadi masalah. Buah khuldi niku kalau di di dunia yang nggak ada, Bu, ya. Jangan coba cari ya di pasar Sampang. Buah khuldi ada nggak gitu ya? Coba jenengan, kalau dapat saya bayar. Purwokerto. Atau sampai ke mana? Ke Purwokerto ya. Wis penjuru dunia jenengan kalau dapat buah khuldi, bahkan di Mekah wal Madinah. Ya, yang kemarin haji coba. Nggak ada tuh yang namanya buah khuldi. Khuldi itu nopo maknane langgeng, ya. Khuldi itu maknane langgeng. Jadi hanya istilah saja. Ya, hanya istilah saja. Karena Nabi Adam memakan buah khuldi, ya maka dikatakan Nabi Adam bermaksiat, yaitu dosa kecil yang tidak sampai menghilangkan derajat kenabian, dan sebelum diikuti oleh umatnya Nabi Adam sudah bertaubat. Kapan taubatnya diterimanya? Yaitu di bulan Muharram. Yang kedua, hal yang terjadi di bulan Muharram adalah kita sudah mengetahui ceritanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana beliau itu ya dilempar dengan menggunakan manjanik. Tahu manjanik panjenengan? Ya, alat untuk melempar ya, seperti panah kayu besar. Karena apinya sangat panas sekali. Ya, tidak bisa didekati. Ya, misalnya ada orang lewat yang di sampingnya saja bisa terbakar saking panasnya api tersebut. Lalu kemudian apa? Ya, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dimasukkan di api tersebut, tapi tidak terbakar sama sekali, bahkan bajunya pun tidak terbakar sama sekali. Kapan itu terjadinya? Di bulan Muharram. Jadi di bulan Muharram Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diselamatkan dari bakaran api yang sangat panas sekali. Terus kemudian di bulan Muharram terjadi yang namanya Nuzulut Taurah di Musa, turunnya kitab Taurah kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Kemudian di bulan Muharram khuruju Yusuf minas sijni, Nabi Yusuf ya dikeluarkan dari penjara. Ya, panjenengan sudah tahu kan ceritanya Nabi Yusuf, seorang nabi yang sangat jamil ya, sangat ganteng rupanya, luar biasa. Bahkan diceritakan di dalam Al-Quran ketika bangsawan-bangsawan wanita itu ya sedang duduk, terus kemudian membawa pisau, Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam lewat, sampai perempuan tersebut ya jarinya yang tergores, terpotong, bukan terpotong sampai ya hilang jadinya, enggak, maksudnya tergores gitu ya, sampai berdarah, tapi tidak merasakan. Kenapa? Karena melihat keanggunan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Tapi ya, Nabi yang paling ganteng niku Nabi kita. Nabi Yusuf masih kalah dengan kegantengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan ada Nabi yang suaranya sangat indah. Misalnya ada angin ya, ketika ada suaranya Nabi Daud itu ya, angin saja langsung berhenti. Saking indahnya suaranya Nabi Daud. Kalau suaranya dengan malah nambah petir. Ya, tapi suara yang paling bagus adalah suaranya Nabi kita
Muhammad. Nabi yang ganteng adalah, yang terkenal gantengnya adalah Nabi Yusuf. Semua nabi ganteng, tapi ada nabi yang paling ganteng, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih kalah. Dan nanti di surga para lelaki-lelaki muslimin, nanti semuanya rupanya itu seperti rupanya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Walaupun yang dunia elek, walaupun di dunia itu jelek misalnya ya, kalau mukmin ya di surga nanti ganteng, rupanya seperti Nabi Yusuf. Dan tidak ada perempuan yang jelek di sana, semuanya ganteng, cantik semuanya. Yang di dunia rupanya itu jelek, nanti di surga semuanya cantik, bahkan lebih indah daripada bidadari yang ada di sana. Saya setuju. Saya itu barusan menulis, yang ikut di grup saya tulis tentang masalah apa namanya wanita-wanita yang di dunia dan bidadari-bidadari yang ada di surga. Bidadari yang ada di surga itu kalau gambarkan di dalam kitab itu apa namanya, badannya itu sangat putih sekali, sangat putih sekali, ya sangat putih sekali, nggak ada apa namanya bandingannya di dunia. Bahkan misalnya ada orang melihat bidadari misalnya ini, terus kok lihat wanita yang ada di dunia ini bisa muntah. Kenapa? Karena begitu cantiknya bidadari. Tapi nih, wanita-wanita yang ada di dunia ini nanti lebih afdal, lebih utama daripada bidadari. Ya, makanya yang belum nikah cepetan menikah ya, supaya nanti ya bukan dapatnya bidadari, tapi juga yang paling utama yaitu dapat istrinya. Nah, di bulan Muharram Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, beliau ini dikeluarkan dari penjara. Terus kemudian di bulan Muharram Nabi Isa alaihi salatu wassalam diangkat ke langit. Jadi Nabi yang sekarang masih hidup sinten? Nabi Isa alaihi salatu wassalam masih hidup, diangkat ke langit. Ya, nanti beliaulah yang akan melawan Ad-Dajjal. Ya, yang melawan Ad-Dajjal. Dajjal itu bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Ya, Dajjal. Makanya sangat membahayakan sekali ya. Mengkafirkan banyak orang itu Dajjal. Terus kemudian di bulan Muharram ya ada nabi yang tertelan ya ikan al-hud, ikan yang sangat besar sekali ya. Siapa? Nabi Yunus. Pada bulan Muharram Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan al-hud, ikan yang sangat besar. Kemudian di bulan Muharram Allah Subhanahu wa taala memberikan kerajaan kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya, nabi yang diberi kerajaan yang sangat besar sekali sinten? Nabi Sulaiman. Ketika disuruh memilih antara ilmu dengan kerajaan, Nabi Sulaiman memilih apa? Ilmu. Maka dari ilmu tersebut ya kerajaannya diperoleh. Tapi coba misalnya yang dipilih itu kerajaan yang nggak dapat ilmunya. Makanya Nabi Sulaiman itu bisa berbicara dengan binatang, bahkan sama semut aja bisa. Ya, tahu bahasa ya, bukan kayak yang lagi viral ya. Mama Hufron itu lah. Ya, ini kan lagi viral Mama Hufron, bisa bahasa semut kayak gitu ya. Yang benar-benar bisa tahu bahasa semut itu Nabi Sulaiman, bentuk mukjizat ya. Nah ini di antara kejadian-kejadian yang terjadi di bulan Muharram, sehingga bulan Muharram itu adalah bulan Al-Hurum atau bulan yang dimuliakan. Dan bahkan ada tradisi yang sudah biasa kita lakukan di bulan Muharram, nopo santunan anak yatim. Ini saya mau bahas siapa yang dinamakan yatim. Yatim itu adalah mata abuhu sohiron, anak yang masih kecil yang belum balik kemudian ditinggal
bapaknya namanya yatim. Kalau ditinggal ibunya, ya, ini namanya al-ajiyu, bukan namanya yatim. Misalnya bapaknya masih hidup, ya, ibunya yang meninggal, bukan namanya yatim, tapi namanya al-ajiyu. Sedangkan kalau bapak dan ibunya meninggal, maka istilahnya latiman. Apa? Latiman. Bapak ibu meninggal dunia, maka diistilahkan dengan latiman. Kalau yang meninggal ibunya saja disebut dengan al-ajiyu, ya, bukan disebut yatim. Kalau ya di masyarakat ini kan umum, pokoknya kalau ditinggal orang tuanya disebutnya yatim. Nah, itu definisi yang tidak tepat, ya, tidak sesuai dengan aturan fikih. Karena nanti kaitannya dengan donatur yang memberikan uang khusus untuk anak yatim. Makanya anak-anak yang sudah balik, niki tidak disebut dengan yatim. Kalau yang masih kecil itu baru disebut dengan yatim. Sebagaimana yang didhawukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la yutsma ba'da ihtilam. Jadi tidak ada keyatiman setelah ihtilam, setelah mimpi basah, artinya sudah balik. Maka saya kadang memberi solusi, misalnya ada donatur yang mau santunan anak yatim, ya, solusinya uang tersebut diberikan sama anak kecil yang benar-benar yatim. Terus kemudian setelah itu nanti dibagikan, walaupun anaknya sudah besar nggak jadi masalah, karena nanti sodako biasa. Solusinya kayak gitu. Nah, di bulan Muharram ini banyak tradisi, ya, diantaranya tadi yang populer adalah yang biasa kita lakukan namanya santunan anak yatim. Apakah ada dalilnya terkait dengan masalah santunan anak yatim? Pertama, kita harus bersama-sama kita ketahui bahwa anak yatim itu memiliki keistimewaan. Artinya diistimewakan di dalam ajaran agama Islam, supaya tidak terlantarkan, supaya tidak menjadi anak yang putus asa. Karena anak kalau ditinggal orang tuanya nanti mentalnya langsung ngedrop, ya, mentalnya ngedrop, akhirnya bisa putus asa. Kalau sudah putus asa nanti tidak bisa terarahkan. Apa yang terjadi? Nanti malah jadi anak pang, ya? Atau brutal, berani sama orang tua dan sebagainya. Ini yang akan terjadi, sehingga anak yatim itu harus benar-benar diistimewakan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair. Mereka bertanya kepada Nabi Muhammad tentang anak-anak yatim. Kemudian Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah kepada mereka, islahul lahum khair, ya, bahwa merawat anak-anak yatim ini adalah sesuatu yang sangat bagus, sesuatu yang sangat baik, bahkan memperoleh istimewa yang luar biasa. Nopo Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dawu ana wa kafilul yatim fil jannah hakadha wa asyara bis sababa wal wusta wa farraja bainahuma syai'an, rawahul Bukhari. Kata Rasulullah, ini istimewanya orang yang merawat anak yatim. Saya dan orang yang merawat anak yatim, ya, misalnya panti asuhan gitu, ya, syukur-syukur jenengan yang ngadopsi anak ya yatim, itu apik banget, guys, ya. Saya dan anak yatim, kata Kanjeng Nabi, nanti di surga seperti ini. Di surga seperti ini. Jadi Kanjeng Nabi mengisyarakan dengan menggunakan jari telunjuk, terus kemudian jari tengah, wa farraja bainahuma syai'an, dan membegangkan seperti ini. Artinya apa? Nanti di surga orang yang merawat anak yatim akan bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Maka, ya, monggo panjenengan kalau punya rizki, ya, misalnya ada anak yatim, piatu atau yatim, rawatlah, ya, dirawat. Ya, misalnya ada anak yatim, ya, pondokan di sini aja nggak apa-apa, saya rawat, ya, saya rawat. Duitnya tekan dius, orang sama tiu. Jenenge rizki itu sudah
bagi-bagi harus wedi santai baik. Harus wedi melarat. Wedi kuwi yen orang nglakoni ibadah. Nggih. Nah niki istimewanya dan fadilahnya orang yang merawat anak yatim. Ya, bahkan orang yang hatinya keras. Hati keras apa? Kalau dinasehati nggak terima, nolak terus. Ya, ini namanya hatinya keras. Dinasehati sing apik malah nolak. Ini hatinya keras. Maka bagaimana solusinya supaya hatinya terbuka kembali? Disebutkan di dalam hadis, ya ada seorang laki-laki wadul. Tahu wadul? Mengeluh, ya, mengadu kepada Rasulullah tentang hatinya yang keras. Kemudian dawuhnya Kanjeng Nabi, imsah ra'sal yatim wa at'im al miskin. Ya, usaplah sirahnya atau kepalanya anak yatim dan berikan makanan kepada orang-orang miskin. Maka ini akan menjadi jalan hatinya itu terbuka, tidak menjadi hati yang keras. Dan bahkan istimewanya orang yang merawat anak yatim disebutkan di dalam hadis, khairu baitin fil muslimin baitun fihi yatim yuhsan ilaihi. Jadi sebaik-baiknya rumah milik orang muslim adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang diperlakukan dengan baik. Ya, dan sebaliknya seburuk-buruknya rumah umat muslimin di dalamnya anak yatim kemudian diperlakukan yang buruk. Nah, pengen umah panjenengan ya jadi umah sing paling apik ya monggo ngerawat anak yatim ya sih. Cara wong ngene misalnya bapak lan ibune ninggal anaknya apa? Yatim piatu gitu ya. Bahasane ngoten niku yatim piatu misalnya gitu ya. Daripada di panti asuhan mending dirawat panjenengan mawon. Saya banget. Dan bahkan nanti bisa membawa rezeki sebanyak. Jadi orang yang mengusap ya kepalanya anak yatim disebutkan di dalam hadis ya khususnya pada hari 10 ya atau diistilahkan dengan Yaum Asyura nanti akan diberikan oleh Allah Ta'ala derajat setiap rambut yang diusap. Makanya kalau santunan anak yatim jenengan ya prakteknya nanti mengusap sirah bun-bunannya itu diusap. Jadi ya orang ngerti misalnya oh niki kok diusap-usap sirah iki kepripun ya. Diusap-usap dikira apa ya? Dikira nggak ada faidahnya, ada, yaitu apa? Setiap rambutnya itu akan menaikkan derajatnya panjenengan. Nah mudah-mudahan kita semuanya di bulan Muharram ini kalau ada rezeki monggo panjenengan rezekinya dialokasikan untuk anak yatim mumpung masih bulan Muharram. Cukup sekian, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aldi dan Aldi